3 tahun, kita pertama udah bisa ngecek hiperaktif, ada hiperaktif nggak sih? Kan kita udah baru bisa ngecek di usia 36 bulan. Kayak gitu. Terus speech delay. Speech delay itu sebenarnya 2 tahun sudah bisa, karena kan memang 2 tahun harus minimal dia bisa 2 kata, 3 kata. Kalau di Denver tuh 2 sampai 4 kata. Terus dia sudah bisa nunjuk apa yang dia mau. Dia sudah nunjuk ini, dia mau yang ini atau yang ini. Dia sudah bisa ngelepasin pakaiannya sendiri. Apalagi kalau sudah 36 bulan atau 3 tahun, dia sudah semakin aktif. Kosakata yang dia tahu semakin banyak. Kosakatanya dia semakin banyak pastinya. Kemampuannya dia semakin berkembang juga, di mana dia sudah mulai mengenali barang-barang di sekitarnya. Beberapa moms mungkin kayak, kok nanya terus juga gitu. Iya, boleh sharing Om Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bergabung, kembali saja bergabung. Selamat malam Mbak Yu ya, sudah hadir di ruangan. Udah saya invite Mbak. Hari ini kita akan membahas tentang mengenal perkembangan anak usia 3 tahun. Halo Mbak Yulia, apa kabar? Halo Mbak Mirza, alhamdulillah baik. Oke nih, aku sapa-sapa dulu nih ya para mams nih. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama dengan Mbak Yulia Sahaja-Dewi Permatasari, MPSI Psikolog. Nah, beliau ini bekerja di RSUD Kota Yogyakarta. Oke, hari ini kalau ada mams yang lagi galau menghadapi anak usia 3 tahun, menghadapi bahasa kerennya itu Tris apa namanya ya, aku lupa, Trivictory ya, Trivictory ya. Pasti moms biasanya ini kan pusing nih menghadapi anak usia 3 tahun. Nah, kita akan tanya-tanya terkait perkembangan anak usia 3 tahun dengan psikolognya langsung nih. Kalau ada yang mau bertanya, boleh banget untuk moms, silahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke Mbak Yulia, kita langsung aja nih ya, membahas tentang Trivictory nih. Oke, makasih Mbak Mirza. Aku senang banget nih dapat kesempatan malam ini untuk sharing-sharing. Sebenarnya aku juga kalau sharing ini tuh based on pengalaman aku. Kalau ada pasien anak juga sama pengalaman ngomong ponaan. Pasti juga umur 3 tahun kok susah banget gini ya gitu kan. Gemes banget. Udah mulai bisa jawab, udah mulai bisa apa ya, kayak kalau diminta ini tuh dia agak gak mau dulu, nolak dulu, atau mungkin kok gak nurut sih deh, atau tingkahnya mulai menggemaskan, kayaknya udah mulai gak bisa, pingin aduh kayak kamu mending jadi bayi lagi aja deh, jadi bisa diem, mungkin kayak gitu ya. Bener-bener. Tapi disitulah kalau anak bisa ceria atau bisa cerewet, bisa menjawab, maka kita tuh perlu kayak aware banget, oh ternyata anak kita tuh tumbuh berkembang dengan baik ya. Mereka masih bisa ngungkapin apa yang dia mau, mereka masih bisa berkomunikasi. Coba malah kalau mamam semua yang kayak, kok anakku diem aja ya, kok anakku malah nggak kayak anak yang lainnya ya, kayak gitu kan. Sering banget beberapa moms atau bunda-bunda itu masih belum melihat anak secara seutuhnya. Ngerti nggak yang aku maksud melihat anak secara seutuhnya, Mbak Mirza? Jadi lihatnya kayaknya anaknya si itu kok udah bisa ngomong ya, kok anaknya ini kok lebih anteng ya, tapi kok anakku beda banget. Iya, padahal memang setiap anak itu unik kan, setiap anak itu. Jadi kalau membahas usia 3 tahun itu kita tidak terlepas dari 2 tahun di usia 0 sampai 2 tahun, dan 3 tahun ini akan berdampak ke tahun-tahun perkembangan selanjutnya. Jadi sebenarnya kan masa balita, golden age itu kan masa kalau udah masuk 3 tahun tuh fase pengenalan objek di luar diri sendiri. Karena anak sudah bisa ngomong cukup banyak itu di usia 3 tahun. Kalau mungkin Mbak Mirza di kebidanan dikenalkan dengan Denver Test atau tes perkembangan. Nah, itu kan usia 3 tahun kita pertama udah bisa ngecek hiperaktif, ada hiperaktif nggak sih? Kita udah baru bisa ngecek di usia 36 bulan. Kayak gitu. Terus speech delay. Speech delay itu sebenarnya 2 tahun sudah bisa. Karena kan memang 2 tahun harus minimal dia bisa 2 kata, 3 kata. Kalau di Denver tuh 2 sampai 4 kata. Terus dia sudah bisa nunjuk apa yang dia mau. Dia sudah nunjuk ini, dia mau yang ini atau yang ini. Dia sudah bisa ngelepasin pakaiannya sendiri. Apalagi kalau sudah 36 bulan atau 3 tahun, dia sudah semakin aktif. Kosakata yang dia tahu semakin banyak.
kosakatanya dia semakin banyak pastinya. Kemampuannya dia semakin berkembang juga, di mana dia sudah mulai mengenali barang-barang di sekitarnya. Ini apa? Ini apa? Pasti mulai kayak gitu. Beberapa moms mungkin kayak, kok nanya terus sih dek gitu kan. Apa kan bunda udah bilang, kan bunda udah cerita ini tuh ini. Tapi memang kita perlu pahami, ini anak 3 tahun loh bunda, bukan anak remaja, bukan anak SMP, bukan seumuran kita. Jadi kita perlu luruskan dulu pemahamannya bahwa anak kita yang lebih harus memperhatikan anak, atau kita yang memahami kebutuhan anak. Beberapa moms tuh pinginnya anak yang ngerti maunya orang tuanya, maunya tuh anakku nurut, maunya anakku nurut. Akhirnya pokoknya kalau anakku nggak nurut itu dianggapnya udah bisa apa ya? Apa kemarin? Bisa ngelawan. Gitu ya. Nakal, udah bisa ngelawan, bantah. Karena sih gitu, udah bisa ngelawan nih adik nih. Sebenarnya kan anak umur 3 tahun nggak tahu sebenarnya, belum tahu sepenuhnya yang dilakukan itu benar atau salah sih. Sebenarnya ngelawan tuh apa sih? Dia nggak paham loh, ngelawan tuh apa sih? Karena dia tuh sedang menerima informasi baru. Dia menerima informasi tentang sesuatu yang di luar dirinya, yang awalnya dia nggak bisa ngomong. Kan kita nggak tahu ya, adik tuh pengen apa sih gitu kan, kayak gitu kan. Kalau umur 2 tahun, kadang kalau umur 3 berapa bulan, ngomong dong, adik ngomong mau apa. Tapi setelah anaknya bisa ngomong, maminya tuh malah bingung, ini kenapa ngomongnya banyak banget. Bawel banget sih, kamu diam dulu dong, pusing. Iya, apalagi kalau anaknya lebih dari 1. Ya, iya kan? Apalagi kalau anaknya lebih dari 1, tambah pusing nggak tuh? Mam-mam semuanya. Terus di mana fase 3 tahun itu fase kemandian dan fase malu-malu. Dan keraguan juga, ini menurut Erik Erikson ya. Jadi fase itu tuh antara dia untuk bisa jadi mandiri, anak yang mandiri, atau dia akan jadi anak yang pemalu atau ragu-ragu. Di sini bagaimana mamam semua itu bisa menerapkan kayak mulai membentukannya, dia sudah bisa memahami kan, dia sudah bisa belajar mengungkapkan apa yang dia mau. Ini untuk anak yang tidak berkebutuhan khusus ya. Kalau berkebutuhan khusus atau speech delay mungkin akan kesulitan kita pahami maunya apa sih gitu kan. Tapi kalau untuk yang alhamdulillah malah cerewet, alhamdulillah dia bisa banyak tanya, itu malah bagus. Karena otaknya berkembangnya dengan baik berarti kan. Maka disitulah tugas mam semua untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Memberikan dia pengetahuan-pengetahuan yang dia butuhkan. Walaupun terkadang mam tuh lelah banget karena harus kerja. Karena mungkin pekerjaan rumah banyak. Dan ini tidak hanya tugas mama-mama semua atau bunda-bunda semua. Tugas bapaknya juga. Jadi para bapak itu jangan merasa ngurus anak tuh tugas istri aja ya. Atau tugas mama aja ya. Tapi ini tugas berdua gitu. Karena bikinnya berdua, masa ngurusnya 1 orang aja. kan aneh juga kan. Jadi kayak gitu. Karena kemarin pasienku, beberapa pasien anak itu, beberapa orang tua mengakui kesalahannya. Iya mbak, saya ngasih anak gadget usia 1 tahun. Anaknya nggak bisa ngomong. Jadi speech delay. Anaknya nggak bisa ngomong. Terus malah, dia kalau adik tuh mau apa gitu, bingung. Karena anaknya nggak bisa mengungkapkan. Atau mungkin tidak diberi kesempatan untuk bisa mengungkapkan pendapat. Atau adik jangan dulu, adik jangan ini, adik jangan ini, adik nurut. Akhirnya anak tuh kayak, oh aku salah ya. Dia berpikirnya, oh kalau aku ini, aku tuh akan lebih disayang sama mama. Kalau aku nurut, aku disayang. Akhirnya anak tidak punya kemampuan untuk mandiri. Pokoknya papa harus nurut mamanya. Gitu. Itu malah juga perlu perhatian juga, karena ini akan berpengaruh ke tahap perkembangan selanjutnya. Itu, dimana anak tuh di usia 3 tahun juga dia mulai mengenal tentang keakuannya. Aku tuh gimana sih, mauku tuh apa toh, suka aku tuh apa. Belum lagi anak tuh memang belum mandiri, jadi jangan diharapkan anak bisa menurut ibunya atau bisa pipis tuh harusnya udah bisa di kamar mandi, dia kan udah ibu bunda ajarin, kan udah toilet training, masa dia masih pup di celana, masih pipis di celana, dia kan memang masih belum mandiri. Jadi bunda harus ingat loh, ini anaknya masih kecil, maka mumpung 5 tahun tuh waktunya dimaksimalkan aja untuk bisa berdua. Setelah itu anak juga baru berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru bisa nyelesain dirinya. Terus dia bagaimana pertemanannya, dia menjalin pertemanan, cara dia bersosialisasi, atau untuk menjawab semua keinginan itu apa ya, itu apa. Makanya hati-hati bunda-bunda yang ngelakuin sesuatu di depan anak yang sangat cepat nyontohnya atau modelingnya, itu bisa bahaya. Ya, kayak ponakanku ya, ponakanku itu
manggil manggil aku Dek Sari, tante, tante kamu tuh. Jadi kita harus orang tua mulai mengenalkan, membahasakan juga. Jadi mengajarkan rasa hormat. Jadi terkadang antara ayah sama bunda ngomong di depan anak tuh lupa pakai bahasa sayang berdua. Yang akhirnya anak tuh manggil ibunya yang iya, karena kan dia belum tahu. Dia taunya oh bapakku tuh manggil ibu yang padahal mungkin itu bahasa beliau berdua. Jadi sebenarnya anak itu menangkap dan belum sepenuhnya paham itu tuh benar atau enggak gitu. Nah terus dia juga mulai membangun otonomi atas perkembangan kemampuan mental dan motoriknya. Di Denver kan makanya ada personal sosial, ada motorik halus, motorik kasar, kemampuan bahasa itu kan dilihat juga. Karena itu akan berimpact. Kalau bahasanya kurang, kalau kemampuan bahasanya kurang, pasti akan berdampak ke personal sosial. Itu pasti. Karena dia jadi nggak bisa ngomong apa yang dia pingin. Nah, terus kalau motorik halus, pasti juga ada kemungkinan ke motorik kasar. Tapi ada juga yang motor kasarnya bagus, motor halusnya lemah. Itu juga ada. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Lalu, masa ini tuh juga masa mama semua tuh bisa melakukan pendisiplinan, tapi harus sabar. Harus sabar. Disiplin. Jadi, misal kayak jadi misal, ini tuh udah tak ajarin ini kok masih belum bisa. Karena memang untuk membentuk habit itu kan nggak bisa dalam waktu yang singkat ya. Kayak kalau ada masalah psikologis orang dewasa aja, itu tuh kan terjadi bertahun-tahun. Misal SD dibully, nanti SMP apa, SMA apa, masalahnya kan panjang. Sama perkembangan anak itu kayak gitu juga. Jadi kalau mau anak bertahan dengan habitnya atau karakteristiknya itu, maka orang tua juga harus mengajarkan, mengenalkan, membentuk. Jadi anak itu kan sebenarnya kanvas putih, kan Mbak Mirza? Yang bentuk orang tuanya mau dibentuk seperti apa. Dan kadang orang tua itu lupa bahwa anak nakal itu sebenarnya nggak ada. Tapi orang tua sendiri yang melabeling anaknya nakal. Betul. Ya, setuju. Itu anaknya emang nakal. Sebenarnya nakal itu di mana sih? Jadi ponakan saya pernah bilang, aku nakal loh. Emang kamu tahu kamu nakal tuh dari mana gitu? Karena gurunya melabeling nakal. Tapi anak itu belum paham loh nakal tuh apa sih. Sebenarnya perilaku nakal tuh gimana? Mereka belum paham sepenuhnya loh. Maka dari itu kita perlu mengkonfirmasi. Jadi ini bukan menyalahkan mamsnya juga ya, tapi perlu untuk evaluasi. Jadi semoga materi ini untuk bisa apa yang saya sampaikan bisa sebagai bahan evaluasi juga. Sebenarnya kita gagal nggak sih jadi ibu? Sebenarnya kita sedang belajar. Mau anak pertama, anak kedua tuh pasti akan belajar terus. Hidup tuh tenang belajar seumur hidup. Menurut saya tuh seperti itu. Bahkan kita sekolah belajar. Kita S2 kayaknya udah S1 tetap belajar kan. Kita tetap nyelesain diri kan. Bahkan ketika menikah kita belajar. Terus punya anak satu belajar. Punya anak dua belajar. Kenapa? Punya anak dua belajar untuk bisa membagi perhatian antara anak satu dan kedua. Kan seperti itu. Maka jangan merasa gagal apa aku yang salah. Maka teruslah belajar. Jadi tidak ada ibu yang gagal. Mungkin ada ibu yang merasa hopeless ya. Ada juga yang baby blues atau karena mungkin kurang dukungan suami. Itu juga bisa. Atau kurang persiapan. Misal sekarang kan banyak ya kayak memutuskan untuk menikah muda tapi tidak mempersiapkan untuk memiliki anak. Nah itu juga perlu dipersiapkan juga. Jadi sebenarnya child free ini ya. Jadi sebenarnya ini tuh juga berpengaruh ke perkembangan anak karena kalau orang tua sendiri tidak siap memiliki anak maka dia akan kaget. Ketika anak susah diomongin. Ketika anak itu susah diomongin, ketika anak itu kok kayaknya dirasanya bantah, terus kayak Mbak Mirza kemarin bilang tanya ke aku konsentrasi, kayak masalah konsentrasinya juga, terus masalah reward and punishment tuh boleh nggak sih kayak gitu-gitu? Sebenarnya boleh, semua itu boleh. Selama kita anak 3 tahun berarti cara yang sudah diberikan ya Mbak ya? Bisa diberikan, tapi caranya jangan yang ini ya, misal kalau nakal nanti nggak boleh ini loh, nggak boleh ini. Tidak hanya langsung memberikan hukuman. Bukan hukuman boleh diberikan, tapi kita juga harus menjelaskan. Seperti itu juga. Jadi karena mereka kan baru menangkap informasi seperti yang aku bilang. Mereka masih masa untuk mengenali dunia luar, objek luarnya. Jadi dia baru menangkap informasi. Sebenarnya kan mereka nggak tahu apa yang dilakukan itu salah atau benar. Konsepnya kan tidak tahu, konsep dasarnya nggak tahu. Maka mereka sedang membentuk konsep. Maka sebagai moms itu belajarlah bagaimana kita
mungkin menata hati dulu. Kalau kita lagi capek dan anak sedang bertingkah, kita tenangkan diri dulu. Oke, tarik nafas dulu. Oke, ini anakku bakal aku bentuk seperti apa. Dia akan mendapatkan luapan emosi juga loh. Jadi kalau mom stres, sebenarnya anak tuh ngerasa loh. Mom stres, anak tuh ngerasa loh. Karena aku pernah lagi nggak enak hatiku, lagi berantem lah sama sambar gitu, ponakanku nggak mau tak gendong, ayo sama tante, dia nggak mau, langsung diem. Wah, kenapa nih? Jadi dari aku S1, aku tuh sudah kayak melihat ponakan, oh ternyata anak kecil tuh bisa ngerasa kalau yang mau gendong tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Makanya moms semua kalau lagi jadi moms kalau capek, ya kadang kenapa sih kita bisa ngerasa anak tuh ngeyel, anak tuh bantah, karena kita capek. Pertama, kondisi moms tuh mungkin capek karena banyak kerjaan. Yang kedua, masih dengan pedoman bahwa anak tuh harus nurut orang tuanya. Harus mengerti apa yang kita mau. Kan nggak bisa dong, kita harus ngomong dulu. Kita harus menjelaskan dulu. Maka dari situ, kita harus benar-benar mengenalkan. Karena di usia 1-3, menurut segmen Freud, itu fase anal. Di situ kan fase-fase anal juga. Fase anal kan toilet training. Ada rasa kenikmatan ketika dia ngeden kayak gitu kan. Itu kan pasti nggak mau diganggu. Malu kalau diliatin. Mbak Mirza mungkin pernah ada yang ini lagi anak umur 3 tahun, kadang kalau lagi pup itu mojok. Iya. Gitu kan. Pernah lihat atau nggak ngadep di ujung mana gitu ya. Punya spot sendiri. Bener, dia punya rasa malu. Dan sebenarnya fase toilet training itu kan fase menemukan kenikmatan ketika mereka ngeden dan mengeluarkan kotoran dalam tubuhnya. Kan kayak gitu. Di situ juga dia mulai untuk bisa mandiri. Dan di situ toilet training memang nggak bisa cepet ya, kayak habis ini enak ya, lega ya, yuk dibersihin yuk. Kan kalau kotor gak enak. Nah kadang orang tua tuh nggak jelasin, penting cabokin aja. Penting anak bersih, anak cepet bersih. Tapi tidak dikenalkan. Oh, lega ya, udah keluar ya pupnya ya. Lega yuk, kita bersihin yuk. Nah, kayak gini kan enak. Coba adek kalau pup di sini pasti nggak kotor kayak gini di celana. Obrolan komunikasinya keluar. Tapi mam semua tuh kadang biar cepet ndang ngerjain kerjaan yang lainnya. Ayo, buruan, cawiin. Biar diajak ngobrol. Jadi kadang itu lupa juga kan, itu terlewati juga. Padahal di situ penyesuaian anak tuh dengan dia mulai ada rasa malu-malu kalau diliatin, dan rasa kelegaannya udah bisa lega gitu loh, ngeluarin sesuatu dari tubuhnya itu ada kelegaan. Karena dia udah mulai ngerasain kan, kalau waktu bayi kan dia nggak tahu. Bawa pipis aja, bawa pup aja kayak gitu kan. Terus dia juga untuk menggunakan simbol-simbol dia udah bisa tahu, kayak misal makanya reward itu gimana sih caranya, pakai token ekonomi mungkin agak ribet ya, pakai bintang atau tanda smile. Nanti kalau ada bikin ini, bunda kasih smile nih di dada atau di mana kayak gitu-gitu. Itu juga bisa. Selain itu, punishment-nya gimana? Misal adek duduk di situ dulu, duduk diam di situ, nggak boleh ngapa-ngapain. Tapi bundanya sendiri kalau ngasih hukuman seperti itu nggak boleh harus ditinggal kemana-mana. Tapi duduk di situ dulu, bunda boleh ngerjain sesuatu asal pandangan itu masih mencakup si anak. Ayo, mau kemana? Tadi bunda suruh apa? Mam suruh apa? Kamu suruh duduk situ dulu. Nanti kalau sudah mungkin kasih kayak take time gitu. Oke, overtime. 30 menit kamu harus duduk diam. Nggak boleh kemana-mana. Setelah 30 menit dijelaskan. Adik tahu nggak kenapa bunda suruh adik duduk di sini? Kenapa mam suruh adik duduk sini? Karena adik tuh tadi ngelakuin ini loh. Itu nggak bagus. Dia jelaskan. Dia mulai memahami. Kita jelaskan. Itu nggak bagus loh, itu nggak ini loh, walaupun itu akan berkali-kali kita jelaskan, karena memang harus perlu diingatkan terus agar konsep itu benar-benar tertanam dengan baik. Oke. Tapi Mbak, kalau seperti misal itu. Aku pertama kalau ada misal anak gitu ya, kamu duduk bentar, kadang ada anak yang nggak bisa diem dan nggak bisa ikut aturan kita gitu, untuk padahal kita lagi memberikan punishment untuk mereka gitu kan, kamu duduk di situ, atau kamu berdiri deh di situ, bunda lagi nggak mau diganggu sebentar, kamu duduk di situ. Kadang anak juga nggak bisa untuk ikut aturan kita dan kita malah kesel balik gitu kan Mbak, karena ada cara yang lebih jitu gitu nggak Mbak ketika memberikan punishment untuk anak ketika anak nggak mau denger kita gitu? Oke, kalau anak sampai tidak menuruti, itu sebenarnya perlu jadi perhatian lagi loh. Buat anak usia 3 tahun, dia nggak bisa diem,
nggak bisa diem, disuruh duduk tenang nggak bisa, tangannya selalu gerak terus dia selalu kayak nggak punya capek, jadi selalu jalan sana jalan sini, disuruh duduk dia nggak mau, terus tangannya tuh selalu nyentuh apa sampai pecah atau dia ngelakuin sesuatu, itu menjadi nilai kayak apa ya, tanda perhatian, tanda plus atau tanda ini perlu perhatian. Karena apa? Usia 3 tahun kalau nggak bisa diam berarti dia ada masalah dengan dirinya di luar perilakunya. Jadi kalau untuk GPPH itu untuk ngecek anak itu hiperaktif atau enggak. Itu dia tidak punya lelah. Dia nggak bisa diem. Bener-bener nggak bisa diem. Jadi aku punya pasien, duduk tenang, itu tidak bisa. Saya biarkan, oh enggak apa-apa, biarkan. Malah saya suruh, enggak apa-apa. Karena itu sebagai bahan observasi saya, bahwa memang anak ini tidak bisa mengikuti aturan. Makanya sebagai catatan khusus, bahwa ini berarti perlu pemeriksaan lebih lanjut. Jadi misal dia sampai bener-bener kan mejaku tuh ada layar ya, meja kerjaku. Jadi dia ini masukin tangannya ke lubang yang buat ini, dia ngambil apa, itu maka perlu perhatian khusus. Apakah dia, apalagi kalau nggak bisa ngomongnya nggak begitu jelas, speech delay tambah apa nih, itu juga perlu perhatian sebagai catatan khusus. Jadi Mams jangan langsung marah, Mams tuh harus mulai menyadari ada apa dengan anakku nih. Kok disuruh dia nggak mau? Berarti memang anak usia 3 tahun harusnya sudah bisa mengerti dan mudeng gitu ya Mbak ya, ketika kita memberikan aba-aba gitu. Pelajaran juga buat Mas ya berarti. Awareness sendiri. Walaupun agak ngeyel kalau masih kan biasanya kalau anak dikasih tahu tetap diem gini loh. Kalau normalnya dia gini. Dia diem kayak nggak mau disitu. Ponakanku gitu. Kalau ponakanku kayak itu. Dia diem, kalau nggak langsung lewat pergi. Tapi dia tetap di suatu ruangan gitu. Tapi kalau memang dia sampai diem sampai ditarik loh, itu mereka perlu memang catatan khusus. Itu anak dengan catatan khusus, maka bisa dilakukan pemeriksaan. Nah ini makanya Mam semua kan ada KIA kan, ada KIA itu benar-benar dibaca. Di situ kan ada anak untuk yang perawatan anak berkebutuhan khusus. Terus bagaimana sih anak ini, maka boleh kok kalau merasa kok anakku tidak ini. Jadi kita harus ngecek anak, bukan anak yang harus ngikutin mau kita terus. Kita harus mulai aware banget. Kok anakku ngomongnya belum jelas ya? Kok anakku kok kayaknya nggak ada capeknya ya, disuruh diem nggak mau, kok anak tangannya nggak bisa diem ya? Karena anak tuh ada loh yang tangan tuh kayaknya gratis, terus apa-apa dijatuhin apa. Itu memang salah satu sebagai tanda bahwa anak ada masalah dalam dirinya. Ya gitu. Jadi ada beberapa checklist perkembangan anak. Dan itu kita harus juga paham ciri fisiknya. Jadi kita dalam perkembangan anak itu kita harus tahu ciri fisiknya. Dia berkembang dengan benar nggak sih? Aktif nggak sih? Terus anak itu tuh bisa ngelompat nggak? Karena kalau dicek Denver kan dia bisa ngelompat. Misal lompat di tempat atau jaga keseimbangan atau ini, itu dicek. Jadi ketika anak bergerak itu diperhatikan. Anak tuh bergerak diperhatikan. Anak tuh ngomong apa dipahami. Oh anak tuh ini. Kadang Mams yang sibuk memang kayak, apa sih Dek? Kamu mau ngomong apa sih? Mbok buruan ngomong gitu kan. Kadang kayak gitu kan. Nah ini kita malah gimana. Memang kita sebagai ibu baru, stok sabarnya tuh harus yang sampai tumpah ruah. Harus yang sampai tumpah ruah banget. Iya. Karena memang disitulah masa-masa anak golden age-nya itu sangat berkembang banget. Bagaimana kemampuan otaknya berkembang, perasaannya berkembang. Ciri fisiknya juga, kalau dia kok kayaknya ada masalah dengan tangannya, misal dia nggak bisa ngegem, kan ada ya tes Denver tuh mindah apa? Kayak biji atau balok dibentur-benturkan, dia bisa nggak? Jadi kalau nggak boleh dicek. Terus harus lihat lidahnya bisa gini nggak kayak gitu, karena kalau lebih pendek kan nggak nyampe itu. Terus dia sudah bisa fokus pandangannya belum sih? Kan di Denver ada kerincingan, ada tes untuk pakai kerincingan. Jadi dia tuh ngeliat ada kerincingan, dia langsung nengok gak sih? Terus dia diarahin gini, lihat nggak sih? Karena kan ada disuruh narik benang, disuruh ngeliatin dia ke atas gini atau enggak. Nah itu dicek. Jadi kalau anak kok nggak bisa fokus sih, kok hilang konsentrasi, maka Bunda boleh ngecek, ngasih handphonenya usia berapa nih?
Aduh. Nah, karena kadang bunda tuh yang penting anaknya diam dikasih handphone. Iya, Ya kan? benar. Yang penting anaknya diam dikasih handphone. Atau dilihatkan televisi nyala, bundanya kemana. Itu juga perlu dicek juga. Nah itu makanya kalau dia kesulitan untuk fokus, maka ada masalah di fisiknya kan. Nah itu apakah memang matanya bermasalah atau telinganya bermasalah, itu juga jadi perhatian juga. Apakah dia punya masalah di matanya sih, atau dia ada masalah di pendengarannya sehingga nggak jelas apa yang disuruh. Maka itu sebagai catatan khusus juga ya, perlu pemeriksaan lebih lanjut. Terus tubuhnya ada yang bermasalah nggak, kaku nggak, atau dia jalannya lurus nggak, dia bisa meniti nggak. Kalau nggak, maka itu juga jadi perhatian, catatan khusus juga. Terus untuk kemampuan sosialnya yang berkembang, dia bisa nggak sih, misal kayak ada teman sebayanya atau sama sesama bayi, ada keinginan untuk kenalan atau ngajak main atau sekedar rebutan mainan kayak gitu-gitu, ada nggak sih kayak gitu untuk mempertahankan kepemilikannya, itu ada nggak sih? Atau dia tipe yang memperhatikan dulu, oh temanku gini, aku baru masuk. Itu anak juga paham, karena ponakanku juga gitu. Jadi ponakanku ngeliat dulu temannya siapa, dilihat nanti baru dia deketin, duduk dulu. Malu-malu. Itu juga malu-malu, atau mungkin dia kenalan dulu. Terus dia cepet nggak sih menyelesaikan diri dengan sosial. Nah ini juga mom sendiri diperhatikan, sering nggak ngajak main anaknya keluar, sekedar ketemu tetangga. Jadi dia kenal, oh iya ya ini tuh kalau ketemu orang, deh ini ada temannya. Kadang kan suka lucu ya, tiba-tiba kita lagi makan di mana, anak kecil tuh kenalan sendiri di mana gitu, lagi kenalan sendiri. Ya udah kenalan aja tuh. Udah punya teman kemampuan gitu. sosialnya udah bagus. Iya, kemampuan sosialnya kan berarti udah bagus ya, dia tidak ada masalah. Terus selain itu ciri emosinya juga, karena dia sudah bisa ngomong, saking cerewetnya sampai dibilang ngeyel, bantah, itu sebenarnya dia sedang mengekspresikan apa sih, emosi apa ya sih yang sedang dikeluarkan. Nah di situ tugasnya mams untuk memberitahu, oh Ade lagi marah, Ade lagi kesel sama bunda ya, kenapa? Atau Ade lagi sedih, Ade pengen apa sih, coba deh pelan-pelan ngomongin, kita ngomong pelan-pelan, duduk sini dulu. Itu juga perlu. Jadi sebenarnya mungkin dia tuh sedang mengekspresikan apa yang dia rasakan juga. Jadi ponakanku, misal dia nggak mau tak sentuh, kenapa? Marah sama bude ya? Emang bude tadi kenapa sih? Maaf ya kalau bude salah gitu. Jadi orang tua tuh kadang kan masih ada gengsinya ya, gengsi untuk mengakui bahwa dia ada kesalahan. Tapi disitulah kita harus belajar juga bahwa anak itu sebenarnya nggak tahu dia itu ingin mengekspresikan sesuatu, atau dia ingin ngomong sesuatu tapi nggak tahu caranya. Atau ketika bunda, kamu ini ya nurut, tapi dia nggak mau karena dia punya keinginan yang harus dia penuhi gitu. Nah, mams mungkin gini, Adek pengen ini tuh. Oke, Adek kalau mau tetap itu, kamu nurut bunda dulu. Nanti kita ke situ. Deal, itu juga bisa. Jadi tidaknya anak itu tuh tahu untuk, oh gitu toh cara nyampeinnya. Kalau aku punya ingin tuh kita ngomong dulu, nanti kalau memang bunda tetap mau gitu tuh kita bisa loh negosiasi. Dia mulai paham untuk bisa negosiasi. Jadi kognitifnya jadi berkembang juga. Nah, ciri kognitifnya juga berkembang. Oh, jadi dia mulai nangkep nih. Oh, caranya gitu ya kalau lagi pingin. Karena terkadang kita diakalin sama bocah loh. Kadang mau tuh diakalin sama bocah loh. Jadi kadang itu kita terkibul gitu. Dikibulin bocah kadang. Mungkin dan terkadang mams tuh kayak ngelihatnya, misal sekarang yang lagi booming Dek Lala ya, Sabira Lula itu ya. Itu kan kesannya nurut banget kan. Aduh Mams Zra, nanti coba Mbak Mirza coba dicari deh Sabira Lula si Lala yang lagi booming banget nih Instagram nih. Karena memang anaknya lagi pinter, kalau nggak salah usianya 3 tahun deh, kalau nggak salah 3 tahun. Sabira Lula tuh kalau di video tuh kayaknya nurut, kayaknya bisa on the track. Tapi kan ketika dia diundang di salah satu channel TV, si Lala ini disuruh ngadep ke kamera nggak mau. Dia disuruh ngadep ke kamera nggak mau, dia tetap main di mainannya. Dan di situ kan bapaknya nggak maksa, cuman Lala coba madep sini, itu loh ada kamera. Walaupun dia tetap kekeh di situ ya. Memang seperti itulah anak-anak. Jadi jangan berharap anak tuh langsung nurut, karena dia punya, oh dia lagi tertarik sama mainan gitu. Lagi tertarik sama mainan. Kita perlu deal-dealan juga. Oke,
ini tetap main boleh tapi hadapnya ke sana, coba ke sana itu loh, sambil direkam kayak ini. Karena mereka nggak tahu, yang mereka tahu kan dunianya kan dunia bermain kan Mbak. Ya. Jadi seperti itu. Nah kalau ciri perkembangan anak 3 tahun secara umum kan, mungkin kalau 3 tahun tuh kayak kita bahasnya tetap masa-masa perkembangan tumbuh kembang balita ya. Jadi aspek fisiknya yang penting berkembangnya dengan baik. Fisiknya, tumbuh kembangnya, beratnya, tinggi badannya dicek. Gitu. Terus yang kedua kayak apa, fase perkembangannya kayak psikisnya tuh berkembangnya dengan baik gak, perasaannya terkonfirmasi nggak, kognitifnya berkembang nggak. Bisa dicek Denver juga kalau moms terasa anaknya kayaknya kok ngeyel banget, bisa dites, dibawa pemeriksaan ke dokter anak. Jadi biasanya ke dokter anak baru ke psikolog, di refer. Biasanya psikolog itu bisa ngetes sendiri, tapi lebih baik kalau dirujukan ke dokter anak juga. Biasanya seperti itu. Kalau cara tugas saya di rumah sakit ya, cara tugas di rumah sakit seperti itu. Jadi pasien anak saya tuh biasanya dari dokter anak. Dari dokter anak ke saya kembalikan ke dokter anak. Karena nanti untuk next step-nya itu ranahnya dokter anak. Mau ini okupasi terapi atau memang penjelasan, oh ini ada hambatan di sini, nanti solusinya ini ya. Walaupun kita juga sebagai psikolog ngasih rekomendasi, tetap ngasih rekomendasi gitu. Dan kita ngasih penjelasan, anak usia 2 tahun tuh harusnya gimana sih, anak usia 3 tahun tuh harusnya gimana sih. Nah selain itu kita juga harus paham dulu, mam semua harus paham kayak karakteristik anak usia ini tuh apa aja sih. Di usia 3 tahun yang pertama, dia itu memiliki rasa ingin yang tahu yang besar, makanya cerewet.